Di antara adab-adab berdoa, di antaranya adalah yang pertama, hendaklah kita memanjatkan pujian terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan dengan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita bisa memuji Allah, maka terlebih dahulu tanamkan kesadaran dalam hati kita bahwa Allah telah mencurahkan kebaikannya kepada kita semua. Kita telah diberi kesehatan, kita telah diberi hidup yang panjang, kita telah diberi rezeki setiap harinya, dan lain sebagainya. Semua itu adalah kebaikan dari Allah yang dicurahkan kepada kita semua. Setelah kita menyadari bahwa Allah telah melimpahkan berbagai macam kebaikan kepada kita, maka dengan sendirinya hati kita pun ingin memuji Tuhan kita. Salah satu cara untuk memuji Allah ketika berdoa adalah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita memuji Tuhan, maka jangan lupa kita pun harus membaca sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebabkan karena kita bisa beribadah, kita bisa mendapatkan kebaikan, kita bisa mendapatkan petunjuk, itu semua adalah lantaran dakwahnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika berdoa, setelah kita membaca puji-pujian terhadap Allah, maka kita baca lebih dahulu, yaitu sholawat Nabi. Nabi bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusolliya ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa itu akan terhalang sehingga orang itu terlebih dahulu membaca sholawat Nabi. Maka ketika kita berdoa, setelah memuji Tuhan, hendaklah kita membaca sholawat semacam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sholawat-sholawat yang lain. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian adab yang kedua, ketika kita berdoa, sebelum meminta sesuatu, terlebih dahulu hendaklah kita mengakui bahwa diri kita adalah hamba yang banyak salah dan banyak khilaf. Jangan sampai kita merasa bahwa diri kita adalah manusia yang sangat benar dan tidak pernah berbuat salah sama sekali. Padahal manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihi salam pun, ketika beliau bersalah, yaitu makan buah khuldi di surga, setelah itu ia oleh Allah dipindah ke bumi ini, beliau mengakui bahwa beliau adalah manusia yang telah berbuat zalim pada dirinya sendiri. Beliau menyatakan, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, aku telah berbuat aniaya pada diriku sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni aku dan Engkau tidak merahmati aku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya ketika kita berdoa, hendaklah terlebih dahulu kita mengakui tentang kesalahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, setelah kita mengakui kesalahan dan kekhilafan kita, barulah kita berdoa kepada Allah meminta sesuatu yang kita inginkan. Ingin masalah dunia ataupun ingin masalah akhirat. Dan pada saat kita mengucapkan kalimat-kalimat doa, hendaklah kalimat itu benar-benar keluar dari hati kita.
Karena Allah tidak akan menerima doa orang yang doanya tidak berasal dari hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kelima, ketika kita berdoa, hendaklah kita bersungguh-sungguh dan berkeyakinan bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, ketika kita berdoa hendaklah jangan bosan, sebab doa itu tidak mesti hari ini kita berdoa, hari ini dikabulkan. Bisa jadi hari ini kita berdoa, tahun depan baru dikabulkan. Atau hari ini kita berdoa, bisa jadi 10 tahun yang akan datang baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hanya berdoa, sementara waktu terkabulnya itu adalah terserah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Nabi Musa alaihi salam pernah berdoa kepada Allah agar supaya ia dapat mengalahkan Fir'aun. Tapi Nabi Musa alaihi salam berdoa selama 40 tahun baru oleh Allah dikabulkan doanya. Nabi Adam alaihi salam, dia memohon kepada Allah supaya dosanya diampuni akibat makan buah khuldi. Itu dikabulkan oleh Allah setelah Nabi Adam berdoa selama 100 tahun. Oleh karenanya kita semua ketika berdoa hendaklah jangan bosan dan jangan berhenti. Terus berdoa dan terus berdoa. Pasti satu saat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dan yang terakhir, ketika berdoa hendaklah diniati bahwa doa itu adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita akan mendapatkan pahala dan ridho darinya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga semua keinginan-keinginan kita yang baik, kebaikan untuk dunia dan akhirat, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal